Ya, baik teman-teman, jumpa lagi di channel Drawing Kreatif. Jadi sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan dari teman-teman, bagaimana sih Om caranya untuk menambah angin dari sebuah alat spray gun? Dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman, bagaimana sih caranya jika kita mau mengupgrade sendiri mesin cat kita seperti yang full modif. Contohnya Multipro aja, Multipro ESP 800 ini adalah versi model yang paling populer ya. Yang sebelah kiri ini full standar. Ini adalah yang sudah di full modif. Ini ada dua alat, kita akan ukur. Di sini nanti akan keluar angka wattnya, berapa watt konsumsi dayanya. Di sini ada nanti akan keluar kecepatan anginnya. Ini untuk yang standar dulu. Kita tes langsung ya, anginnya dari sini keluar, langsung saya arahkan ke tempat sensor ininya. Tadi wattnya di 375, 376 ya, 375 lah kita bulatin aja. Di sini tadi angkanya 19,5 yang paling tingginya. Antara 18, 19 sampai 19,5. Kita anggap aja yang 19,5. Ini kondisi mesin standar ya. Kita akan tes menggunakan yang sudah full modif. Nah, ini yang udah full modif ya. Udah full modif, ini ada dimmernya. Akan saya fullin aja di angka 6 full. Jadi kondisi sama seperti yang standarnya ya. Kita lihat konsumsi dayanya berapa dan anginnya berapa. Ini fair, jadi alat ukurnya sama. Terus kita lakukan pada saat yang bersamaan juga. Ya, ini 00. Bentar ya, nih teman-teman agak susah ininya. Ini saya akan arahkan juga di sini sama ya. Jadi ini yang full modif, versi full modif. Angkanya di sini tadi 380-an, 381, 380 lah ya. Di sininya mencapai angka 3132. Jadi kalau yang sebelumnya yang standar dia wattnya 375 ya, 375. Kemudian anginnya ada di kisaran angka 19,5 maksimalnya tadi ya. Setelah kita full modif, ini di sini konsumsinya ada kenaikan sedikit menjadi 380, tapi anginnya di sini itu naiknya sangat signifikan yaitu menjadi 31, 32. Bayangin ya, dari 19,5 anggap 20 lah, anggap 20 naik jadi 30 untuk gampangnya gitu ya. 20 naik jadi 30 itu kenaikannya 50%. Ya, 50%. Jadi dia ada kenaikan 10 dari 20. Jadi kalau kita hitung 10 dari 20 itu adalah 50%. Di sini memang ada kenaikan daya sedikit, sekitar 5 watt. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Om? Ya ini karena kita pakai dimmer, ya. Ini karena kita pakai dimmer. Di dimmer ini memang ada satu komponen kecil, kapasitor namanya. Kapasitor itu dia untuk menyimpan daya, walaupun kecil, tapi dia membantu menstabilkan. Jadi di sini juga tadi memang kelihatan dia relatif lebih stabil. Begitu naik set di 381, terus turun dari 380, 381, 382. Dia bermainnya 1-2 watt gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi yang kita pentingin tadi adalah anginnya naik 50%. Nah, kita akan coba lagi. Ini saya akan setel. Kita akan turunin di angka 4 ya. Nah, ya. Di angka 4 anginnya
20. Jadi sudah sama seperti yang standar 20. Jadi kira-kira sama lah, 19,5 sama 20 ini lebih gede dikit ya. Tapi di sini kita lihat tadi wattnya turun drastis menjadi hanya 199 watt atau 200 watt, kita ngomong 200 watt ya. Kira-kira seperti itu. Karena apa aja sih yang harus dilakukan untuk membuat satu mesin ini menjadi full modif tadi itu yang bisa performanya naik tajam. Pertama-tama kita buka dulu semua bautnya. Setelah kita lepas bautnya, kita buka casingnya, kita lepaskan. Terus kemudian kita copot ini pengait untuk atasnya, dan ini adalah switch untuk on off-nya. Kita lepaskan, kita simpan dulu. Terus ini juga, ini adalah bushing untuk pemegang kepala gunnya. Nah, ini adalah bagian dari bodinya ya. Pertama kita akan buka dulu dia punya jalur angin masuknya. Jalur angin masuknya itu tertutup ya. Kita akan buka. Bukanya dari dalam. Jadi ini akan saya buang. 1, 2, 3, 4 ini kita buang. Demikian juga yang sebelah sana. Nah, ini sudah terbuka. Lubang anginnya jadi istilahnya ini free flow. Dia angin masuknya menjadi bebas ya. Ini ada 4 bilah, dipotong aja. Tek 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 tek. Di sini juga udah dibuka 1, 2, 3, 4 ya. Ini gunanya adalah untuk melancarkan angin masuk. Angin masuk ke mesin melalui sini. Ini lubang diameter 23. Karena sebelumnya terhambat, maka angin dia masuk ke sini menjadi tidak lancar. Ini dibuka gunanya untuk melancarkan angin. 4 bilah ini kalau dibuka, di sini juga 4 bilah, 8 bilah. Kalau dibuka ini sudah melebihi luasan dari ini. Ya. Jadi anginnya akan lancar. Selanjutnya adalah pemasangan dimmer. Ini dimmernya. Dimmer ini nanti akan letaknya di sini. Ya. Sebelumnya kita harus bikin celah dulu di sini. Celah di sini dan di sini. Ya, untuk posisi supaya setelan putarannya ini bisa di luar sehingga bisa kita setel ya. Nah, ini udah terbentuk ya tempat dudukannya ya, dia sudah masuk. Ini bisa keluar ya. Selanjutnya kita penyambungan kabelnya. Jadi ini standarnya ya. Standarnya dari PLN ada 2 kabel. Satu kabel menuju ke saklar. Dari saklar keluar ke mesin. Satu kabel lagi dia langsung ke mesin. Ini yang ke mesin ini kita putus. Kita putus aja. Kemudian ini nanti akan kita sambung. Ya, sambung. Satu yang dari PLN langsung ke dimmer. Dimmer ini keluar nyambung ke kabel yang tadi ke mesin. Istilahnya di seri. Kalau di dalam dunia kelistrikan ini namanya di seri ya. Jadi satu jalur seri melalui saklar, satu jalur lagi dari PLN ke motor di seri ke dimmer. Seperti itu. Ini saya akan lakukan proses penyambungannya. Nah, ini dimmer udah terpasang di sini, udah duduk rapi ya. Selanjutnya kita akan lakukan penyekatan antara ruang masuk dengan ruang dalam ini ya, supaya tidak ada kebocoran. Karena ini tidak ada seal. Di sini dia dudukannya hanya lubang gini, celah ya. Ini ada sedikit goyang. Jadi ini pasti ada celah. Ini kalau misalnya di dalam ruangan ini tekanannya tinggi, dia bisa bocor keluar. Ini kita siapkan, saya sudah siapin. 1, 2. Ini untuk sealnya ya. Ini nanti sealnya dilem. Ini kita angkat aja ya, angkat keluar ke sini. Ini sebenarnya di tutorial saya yang sebelumnya sudah ada, bisa dilihat untuk detailnya ya. Ini dikasih lem ya, lem silikon yang high temperatur. Kemudian ini kita
letakkan aja. Ini udah pas, sudah pas ya, saya sudah bikin rapi. Demikian juga untuk satunya juga. Ini ditaruh di sini. Ini gunanya untuk ngepres ke mesinnya ya. Ini udah rapi. Jadi nanti mesin tinggal ngepres. Sekarang nih mesin kita masukkan kembali dari posisinya ya. Dimasukkan kembali, dudukin yang pas dan dipres. Ya. Nah, selanjutnya ini bagian lubang kabel. Bagian lubang kabel ya. Nih, ini celah kabel ini. Kabel ini dia melalui satu celah, nih ya. Kalau teman-teman lihat, dia melalui celah ini. Ya, celah ini cenderung pasti akan bocor. Jadi kita kasih lem juga, kasih lem silikon dulu. Kemudian kita masukin kabel yang pertamanya, kasih lem lagi, kabel yang kedua. Selanjutnya untuk lebih menjaga lagi, ini juga saya kasih evaspon juga. Di dalamnya kita kasih sealant ini untuk menjaga supaya lebih kuat lagi. Jadi dia masuk ke dalam sini di antara celahnya. Ya. Di bagian sininya kita kasih yang banyakan dikit nggak apa-apa. Nanti karena ini akan nempel. Ini adalah bagian tempat dudukan busing ya. Dia ada ininya ya. Ada knocknya. Knocknya ini nanti di sini ada celahnya. Dia harus masuk ke dalam gini ya. Nah, ini kita kasih sealant juga supaya benar-benar rapat. Diisi penuh. Nah, selanjutnya ini ya, di bagian ruang dalam ini kan ada ininya, sambungannya ini semua dari sini ya. Saya tunjukin dari sini, saya kasih. Ini celah ini memang tipis sekali. Dia antara bodi yang ini dengan ini nanti menakup, dia harus rapat bener-bener, nggak boleh ada celah sedikit pun. Jadi ini semua saya sealant ya. Ini bagian dudukan busing untuk kepala gannya. Kita isi yang rapat ya. Nah, ini adalah bagian dari sambungannya. Jadi intinya ruangan angin di dalam satu mesin spray gun ini tidak boleh bocor. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Ini kita pasang ya, dia harus masuk ke dalam blok. Ini udah selesai. Ini kita pasang kembali. Ini tuas untuk on off nya ya. Ini udah kita pasang kembali. Ini kita takupkan. Ini di setel dulu yang rapat. Nah, selanjutnya kita takupkan ya. Kita takupkan, kita baut kembali. Murnya ada 7.
Jadi teman-teman kalau waktu buka jangan hilang ya, ada 7. 1, di belakang ada 2. Depan 1, tengah ini, kemudian di bagian handle ada 3. Selanjutnya kita kencangkan pelan-pelan rata. Nah, ini udah selesai. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan bagian kepala gannya, kita upgrade keseluruhannya karena kepala gannya juga banyak sekali yang mesti dikerjain. Ini pertama kita lepasin dulu dia punya tuasnya ya. Ini pinnya kita lepas ya. Kemudian kita copot. Nah, ini jarumnya ya. Ini air cap dan nozzle-nya ya, kita lepas. Ini adalah bagian pipa penghisapnya. Pertama ini lubang angin masuknya ya. Lubang angin ini sangat penting sekali karena kalau untuk SP800 dia di bawahnya besar tapi dia ini mentok nih ya, dia nggak bisa tembus sampai ke atas, nggak kelihatan tuh, nggak bisa tembus. Ini akan saya perbesar menggunakan bor ukuran 3,5 mili ya. Pelan-pelan aja kita bor. Nah, ini udah tembus ya, ini udah tembus nih, tuh kelihatan nggak? Tembus ya, tadinya nggak, ini udah tembus 3,5 mili. Nah, selanjutnya bagian air cap. Bagian air cap ini paling penting karena di kuping ini adalah angin untuk membantu atomisasi ya. Dia kupingnya ini ada 2 lubang. Lubang yang pertama ini yang paling penting karena dia bekerja duluan. Nah, dia tapi di sini lubangnya antara yang pertama dengan kedua besarnya perbedaannya jauh. Jadi ini harus kita besarin yang bagian bawah secukupnya ya, karena di ruangannya juga sempit, supaya antara lubang pertama dan kedua ini lebih imbang memberikan kinerja kerjanya untuk atomisasi nanti supaya lebih bagus. Ini saya akan bor ukuran 3 mili ya, kita tes aja. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, dia lebih imbang ya. Ini harus pakai bornya yang tajam ya, terus hati-hati sekali masuk sedikit aja, jangan sampai dia tembus ke sana. Selanjutnya ini di belakangnya, di belakang adalah lubang angin masuknya ya. Angin masuknya itu angin fan, dia dibendung di sini pakai kotakan ini menghambat. Jadi ini di angin-angin yang sebelah sini nggak bisa masuk. Ini saya harus bor juga, berikan dia satu saluran untuk membantu masuk ke sini, membantu volumenya, memperbanyak volumenya ya. Agak goyang dikit ya, jadi gini nih, dari samping kita masukinnya pelan-pelan aja teman-teman, hati-hati ya. Nah, udah tembus ya, ini kanan kiri, jadi ada 4 lubang. Jadi
dari sini udah masuk nih lubangnya, kelihatan ya nih. Jadi angin dari sini bisa masuk ke dalam, angin dari sini juga bisa masuk nih, kelihatan nggak ya. Terus angin dari sini juga masuk, angin dari sini juga masuk. Intinya nih supaya angin dari sini, karena ini 360 derajat, ini kita pelongin aja. Ini nanti akan efeknya akan berbeda. Ini udah kita tes udah di ini ya. Ini untuk air cap udah selesai. Selanjutnya pada tuasnya. Ini kita lihat ya, ini ada 2 bilah untuk menekan on off-nya ya. Ini sangat lemah sekali karena terlalu tipis nih ya. Dia gampang bengkok ya, gampang megar. Jadi ini harus diperkuat. Caranya adalah saya menggunakan ini hot gun ya. Ini caranya seperti ini, kita isi dengan hot gun, diisi, dicor supaya dia kuat. Nah, ini tuasnya udah kita cor rapi, ini udah kuat, padat ya. Udah nggak akan goyang-goyang lagi. Selanjutnya ini yang paling sering menjadi kendala-kendala ya di sini. Ini adalah di lubang anginnya. Jadi kalau untuk yang full modif ini semua akan saya kasih lubang. Caranya pakai solderan. Saya sih biasa pakai solderan ya. Ini saya lubangin. 1 2 3 4. Nah, jadi kita kasih lubang banyak supaya nanti semua angin jadi lancar. Ya baik, selanjutnya kita mau pasang nozzle modifnya ya. Ini jarumnya, pertama jarumnya. Ini tuas sudah terpasang, kita masukin jarumnya. Posisi lubangnya kita arahkan di kanan kiri ya, di samping. Jadi rata begini nih. Masukin, ini untuk penekannya. Untuk versi baru saya sudah tidak menggunakan pin, tapi kita pakai baut. Kita tekan sampai ketemu lubangnya, terus kita masukin aja nih ya, dikeker dulu sebentar. Nah, ini masuk ya. Kemudian ini ada ring, kita pasang ringnya, kita pasang bautnya. Ditahan dikit pakai tang ya, kita putar. Dengan menggunakan baut ini udah jauh lebih stabil dibandingkan menggunakan pinnya ini, karena pin ini dia suka oblak, gampang copot, jadi ketarik ke sebelah. Nah, selanjutnya untuk pemasangan nozzle-nya, ini air cap-nya ya, ini nozzle modif ya. Saya biasanya pasang ini pada, dia kan ada 6 daun. Nah, daunnya ini kanan kiri sejajar dengan lubang kupingnya ini, dipasangnya ya, seperti ini ya, seperti ini. Ditekan, tekan aja yang kuat, nggak apa-apa. Ini bahannya kuningan, sangat kuat sekali. Ditekan sampai benar-benar masuk ya, dia harus posisi di tengah. Kadang kita kalau misalnya teman-teman di satu tempat itu, kita ambil tempat yang rata begini, kita posisikan, kita tekan aja nih, tekan. Ini memang sangat presisi. Nozzle-nya nggak usah khawatir, ini kuat sekali ya. Yang penting asal dia pasangnya harus benar-benar tegak lurus ya, rata dan masuk semua. Nah, ini kita lihat celahnya aja. Celahnya
dia harus rata, celah ini harus rata gitu ya, celahnya harus rata. Kalau pasangnya nggak rata, miring ke sana ya dia akan nyembur ke sana. Pasangnya nggak rata berarti gitu. Diratain aja. Memang ini sangat ngepas, jadi dia harus ditekan, tekan aja yang keluar nggak apa-apa sampai masuk semuanya. Pada saat pemasangan ya seperti ini nih ya, teman-teman nggak usah khawatir, ini ada celah ini nanti untuk ngepres. Kalau aslinya dia memang ketutup karena ini piringan sampai luar. Kalau yang modif kita sudah nggak pakai piringannya lagi. Nah kemudian di depannya ini harus kita kasih seal, karena di bagian dalam tutup ring ini ya, yang ngepres itu dia nggak rapi, banyak coakan-coakan gini. Ini adalah salah satu kelemahan dari produksinya, cetakannya. Ini ada coak-coakan begini. Ini membuat nanti dia nggak mungkin bisa ngepres di sini. Dia kan harus ngepres di sini, ngepres rapat supaya angin dari belakang nggak bocor melalui celah ini. Makanya saya kasih ring seal begini supaya dia ngepres sehingga nanti nggak ada angin yang bocor dari celah sini. Kalau tanpa seal ini, maka sudah berani saya jamin, ya saya jamin pasti bocor, ada kebocoran di sini. Ya teman-teman mungkin nggak akan menyadarinya karena angin di sini kan kenceng. Jadi kalau ada bocor di sini nggak kerasa. Ini dari sini nih, dari celah ini, ya dia bocornya karena ini loh. Kalau teman-teman nggak percaya ya ini aja, dites aja. Tes caranya ini dirapetin ya, terus ditangkupin begini, tekan, kasih air, pasti netes di sininya, pasti netes, bocor. Karena saya udah tes, saya lakukan segala sesuatu tuh pakai tes ya. Tapi nggak usah repot-repot tes lah, diperiksa aja, ini pasti bocor ya. Gitu. Makanya dikasih seal begini supaya dia anginnya ke depan ini benar-benar dia bekerjanya di sini dia sebagian masuk ke tengah, sebagian masuk ke kuping. Ini tadi udah kita kasih lubang kanan kiri, jadi udah lebih plong. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini tinggal ditutup aja, selesai ya, tutup. Ini diarahkan kalau mau yang vertikal seperti ini, kalau mau horizontal seperti ini. Ya. Teman-teman ada yang nanya, "Om, kalau misalnya saya mau ngecatnya yang fokus bisa nggak?" Bisa. Kalau mau fokus bisa, gampang. Kalau mau semburan sempit, prinsipnya lubang angin di fan kuping ini kita kurangin atau kita tutup sehingga anginnya lebih banyak dari tengah aja, ya. Jadi dia tidak terlalu banyak yang dari pinggir sehingga dia tidak melebar. Itu aja. Nah, caranya gimana? Caranya ini diganjel aja nih, kuping ini diganjel aja, dikasih satu busa, disumpel aja, sumpel begini. Disumpel aja. Nah, contohnya seperti ini. Ya, disumpel aja. Jadi kalau angin di kuping ini tidak keluar atau keluar sedikit aja, maka proses dia untuk memipihkan itu berkurang sehingga dia akan menjadi lebih fokus, lebih kecil aja. Anginnya hanya dari angin tengah ini aja. Tuh. Ya, dikencengkan secukupnya aja. Selanjutnya untuk teman-teman, kalau untuk yang pakai nozzle modif itu jarumnya pasti agak sedikit keluar. Disinilah gunanya untuk menyetel ya. Jadi kalau misalnya kita mau, pada saat dia begini kan dia menutup, berarti cat tidak keluar, ya, cat tidak keluar, berarti ini 0, tidak terbuka. Nah, ini bisa disetel bukaannya. Jadi tergantung tarikan. Kalau kita tariknya sedikit aja jarumnya sedikit, maka dia keluarnya sedikit, halus, volumenya keluarnya sedikit, catnya keluarnya sedikit ya. Seperti kalau kita buka keran. Kalau kita buka keran itu kita bukanya sedikit aja, maka airnya kan keluarnya sedikit. Kita buka makin besar, airnya makin deras keluarnya. Nah, demikian juga seperti ini. Inilah di sini jarumnya ini yang bermain. Dia tarik dikit atau tarik full.
Kalau tarik full maka dia akan keluarnya sesuai dengan ukuran maksimal dari lubang ini 1 mili. Tapi kalau dia jarumnya agak menutup, jadi ini bisa membuka dari istilahnya kalau 1 mili berarti dari 0 sampai 1 mili. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah proses untuk mengupgrade satu alat mesin cat yang tipe model ESP800 dari standar menjadi full modif. Ini adalah sudah keseluruhannya lengkap ya. Ini tinggal dipasang. Sudah jadi. Tinggal ini dipasang tabungnya ya. Demikianlah sekilas proses dari awal sampai akhir secara lengkap bagaimana caranya kita memodif full upgrade dari Multipro ESP800 atau yang produk-produk yang sejenisnya, dan ini juga berlaku untuk semua alat spray gun yang lain. Tentu aja harus disesuaikan dengan bentuk dan modelnya masing-masing, tapi prinsipnya pada dasarnya sama. Seperti itu. Kita tidak lakukan pengetesan lagi karena pada awal video ini sudah saya tampilkan juga salah satu teman pemakai dari alat Multipro ESP800 yang full modif ini, dia sudah berhasil melakukan pekerjaan pengecatan untuk mobil dengan hasil yang sangat bagus. Jadi ini adalah prosesnya supaya teman-teman bagi yang ingin praktis ya tinggal ambil aja yang udah jadi, udah full modif. Tapi saya juga ngerti ada banyak juga teman-teman yang mempunyai hobi kreativitas yang sama seperti saya. Jadi ada kepuasan sendiri, pengen melakukan modif sendiri gitu. Nah, ini langkah-langkahnya sebagai satu gambaran aja, informasi aja. Jika teman-teman juga mempunyai satu kreativitas yang lain yang ini, ya nggak apa-apa gitu. Mungkin ada yang bisa lebih baik, itu justru lebih bagus. Baik, begitu aja. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya.